Jangan kembalikan pemilihan presiden kepada MPR. Mungkin biayanya akan menjadi lebih murah, maka kekuatan oligarki akan semakin kuat. Kekuatan uang itu akan lebih mudah untuk disalurkan pada pertarungan yang sempit yang hanya berlangsung oleh kurang dari 1.000 orang. Pemilihan presiden yang kembali diserahkan kepada MPR itu adalah sebuah reduksi dari kedaulatan rakyat yang sangat radikal dan sangat tidak adil. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ketika Profesor Amin Rais, tokoh utama di dalam politik reformasi 1998, menyesali usaha dia sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mereduksi kekuasaan MPR demi untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang dianggap ideal pada masa kepemimpinan dia 1999 sampai dengan 2004. Apa yang kita ingat tentang hal ini? Yang pertama adalah bahwa seperti banyak tokoh bangsa lainnya, antara lain seperti Yusuf Kala, lalu kemudian Megawati, dan banyak kaum intelektual lainnya, menyatakan bahwa pemilu 2024 ini dianggap pemilu yang paling absurd. Saya mengatakan absurd di sini untuk mengganti kata brutal seperti yang dikemukakan oleh para tokoh. Dan ini juga dirasakan oleh tokoh reformasi Amin Rais demi untuk kepentingan menciptakan sebuah lingkungan demokrasi yang dianggap ideal, maka pemilihan presiden harus dilaksanakan dengan langsung. Dalam arti kata lain, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan dengan itu, secara teoritis, berarti M. Amin Rais dan para anggota MPR pada waktu itu menganggap telah memberikan kedaulatan kepada rakyat. Rakyatlah yang secara langsung memilih presiden. Tetapi sekali lagi, dengan melihat apa yang terjadi di dalam kontestasi politik, terutama kontestasi presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini, tiba-tiba Mas Amin Rais, jadi mengapa dulu panggilan yang populer untuk dia itu menyatakan penyesalannya telah mengurangi dan mereduksi peranan dari MPR. Dalam arti kata lain, MPR tidak lagi punya hak untuk memilih presiden seperti yang berlangsung sebelumnya dan seperti yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Maksud saya yang asli di sini adalah yang belum mengalami amandemen. Lalu kemudian apa yang kita ingat tentang ini? Yang saya ingat adalah tulisan antropolog terkenal Clifford Geertz dalam sebuah tulisan yang berjudul The Politics of Meaning. Clifford Geertz mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara
sebagai sebuah negeri itu senantiasa berada di dalam posisi apa yang disebutnya sebagai state monkey. Monkey di dalam konteks ini diambil dari bahasa Perancis yang berarti bahwa selalu berada di dalam proses kekurangan, selalu berada di dalam posisi yang tidak full untuk menjadikan posisi dia berperan dengan hal yang ideal. Nah, tetapi Clifford Geertz mengatakan di dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Meaning itu, state monkey ini adalah situasi di sebuah negeri yang selalu terserempet di dalam setiap usahanya menciptakan atau memperlakukan sebuah kelembagaan politik yang sesuai dengan temper, dengan watak dari masyarakat itu sendiri, tetapi selalu gagal. Dari suatu jenis sistem atau kelembagaan politik tertentu kepada sistem politik atau kelembagaan berikutnya. Di sini kemudian Clifford Geertz memang memberikan contoh bahwa Indonesia itu muncul melalui revolusi, lalu kemudian terjadi transisi politik yang memunculkan kediktatoran, lalu kemudian memunculkan kelompok militer, dan pada 1965 seluruh dunia menyaksikan bagaimana kekerasan itu muncul untuk menghancurkan salah satu kekuatan politik di Indonesia. Jadi setiap sistem politik itu sudah diadopsi untuk menjadi sebuah sistem yang resmi, sistem politik yang resmi di Indonesia. Tetapi kita kemudian melihat selalu muncul kekurangan-kekurangan, dan di atas segalanya kritik-kritik justru disampaikan oleh para pemimpin bangsa itu sendiri terhadap kelembagaan maupun sistem politik yang diadopsi secara resmi. Inilah situasi yang disebut sebagai state monkey itu tadi. Nah, apa yang sebenarnya disesali? Banyak kemudian orang mengatakan bahwa demokrasi itu telah kebablasan. Maksudnya demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu telah kebablasan. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa demokrasi kita itu pada dasarnya telah melenceng dari sistem gagasan para pendiri bangsa, founding fathers. Karena apa? Karena demokrasi Indonesia telah dianggap terlalu liberal. Di dalam beberapa hal, kritik-kritik ini memang harus diambil sepenuh hati untuk menjadi pertimbangan para elit yang terpilih sekarang ini. Pemerintahan yang akan dibangun dalam beberapa bulan ke depan harus juga memperhatikan kritik-kritik ini. Tetapi apakah demokrasi yang dilaksanakan selama ini betul-betul buruk? Di dalam pengertian betul-betul menimbulkan situasi chaos, di mana seperti kata Clifford Geertz, seakan-akan itu tidak bertujuan dan kemudian tidak terkendali. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita kontestasikan pada realitas politik Indonesia pada hari ini. Bagaimana kemudian
kita ingin mengatakannya. Pertama, ya, lepas dari persoalan kritik-kritik yang berlangsung dewasa ini, kita melihat bahwa dengan demokrasi, maka orang-orang biasa itu bisa muncul menjadi pemimpin nasional. Contoh yang paling gamblang kita lihat selama 10 tahun ini, itu adalah kemunculan Joko Widodo. Kita tahu Joko Widodo itu adalah ya representasi dari wong cilik. Hanya karena ada demokrasi, maka Joko Widodo mampu menyingkirkan para elit pada tingkat nasional. Apakah itu merupakan elit militer? Apakah itu merupakan elit yang didukung oleh partai-partai politik besar? Ataukah elit yang tegak pada basis kekuasaan material? Jadi kemunculan Jokowi dengan landasan demokrasi yang muncul melalui reformasi itu kemudian mampu mengalahkan elit-elit Jakarta. Yang saya maksud dengan elit-elit Jakarta di sini tentu saja elit nasional. Bahwa kemudian di ujungnya ya, Jokowi kemudian menerima kritik-kritik pedas, bahkan dari pendukungnya sekalipun, itu akan kita diskusikan pada tema berikutnya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa demokrasi itu memungkinkan ya, setiap orang untuk tampil ke depan untuk menjadi pemimpin puncak pada tingkat nasional. Kalau kata anak Betawi, selahnya lagi pas. Jadi kalau selahnya lagi pas, bisa saja seseorang seperti Jokowi itu melesat ke atas, menggeser Megawati, menggeser Surya Paloh, menggeser Prabowo Subianto, dan menggeser tokoh-tokoh lainnya untuk menjadi pemimpin nasional. Yang kedua, kita melihat bahwa perempuan, terutama pada tingkat pemerintahan provinsi dan ke bawah, yang saya maksudkan ke bawah, itu adalah para pemimpin-pemimpin pemerintahan lokal seperti kabupaten dan wali kota bisa muncul. Selama ini kita lihat politik itu didominasi oleh kaum laki-laki dan jarang sekali kita menyaksikan perempuan bisa muncul sebagai pemimpin puncak. Nah, di sini berkat demokrasi, berkat reformasi yang berlangsung 1998 di bawah kepemimpinan Amin Rais itu, kita bisa melihat Khafifah Indar Parawansa, kita bisa melihat Airin Rahmidiani itu bisa memimpin ya Tangerang Selatan secara berturut-turut tanpa mampu dikalahkan oleh laki-laki. Kita kemudian bisa melihat sederetan ya tokoh-tokoh perempuan lainnya. Ini berarti bahwa demokrasi yang diterapkan sejak 1998 ya, lebih tepat lagi 1999 itu telah melahirkan hal-hal yang bersifat positif. Hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan bisa terjadi jika parameternya itu kita lihat pada masa-masa sebelumnya. Masa Orde Baru, masa demokrasi terpimpin, bahkan mungkin juga pada masa demokrasi liberal. Nah, dengan demikian kita bisa sedikit berargumen bahwa demokrasi itu telah memberikan sesuatu hal yang positif bagi artikulasi tokoh-tokoh masyarakat, kendati pun berasal dari masyarakat bawah, lalu tokoh-tokoh masyarakat yang tidak lagi ya memperkirakan, memperhitungkan tentang apakah itu laki-laki atau perempuan.
perempuan sekalipun itu bisa muncul dengan dikdaya dan memimpin para laki-laki di dalam pemerintahan. Oke, jika kemudian kita kembali pada pemilu 2024 ini, yang saya ingin mengatakan absurd itu tadi. Banyak sekali kejadian-kejadian dan keputusan-keputusan pada tingkat pengelola negara yang mencengangkan kita, yang kemudian menimbulkan kritik. Dan terus terang saya setuju dengan kritik itu, bahwa demokrasi dengan sengaja dan sistematis itu dibuat setback, dibuat berkurang, tidak seperti yang dicita-citakan pada masa Reformasi 1998. Tetapi ya, pada saat yang sama optimisme harus tetap kita bangun. Mengapa demikian? Kita melihat ada sekelompok masyarakat yang benar-benar yakin, benar-benar sadar tentang posisi politik mereka. Itulah yang ingin saya katakan, pendukung dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pendukung dari Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Kenapa saya katakan seperti itu? Gabungan dari pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD plus Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu cukup besar, yaitu 67 juta. Karena pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu sebesar 40 juta penduduk. Maksud saya, mereka yang berhak untuk memilih. Lalu kemudian ditambah dengan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sekitar 27 juta. Sehingga gabungan dari mereka semua itu ada 67 juta rakyat Indonesia yang memberikan dukungan kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa 67 juta penduduk Indonesia yang berhak untuk memilih itu tidak berada di dalam bayang-bayang pengaruh kekuatan negara. Kasarnya kita katakan tidak berada di dalam bayang-bayang bansos. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka pada dasarnya ada bagian atau sekelompok besar masyarakat yang telah mempunyai political awareness, kesadaran politik yang cukup tinggi, yang menentukan pilihan-pilihan politik mereka itu tidak didasarkan oleh bujukan, tidak didasarkan oleh iming-iming material, tidak didasarkan oleh patronisme, melainkan oleh kesadaran mereka sendiri, kesadaran dan perhitungan mereka sendiri tentang masa depan Indonesia. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa demokrasi itu telah memperlihatkan dirinya, yang dibuktikan dengan 40 juta pendukung Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar dan 27 juta pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. 67 juta penduduk Indonesia ini adalah aktor-aktor demokrasi, aktor-aktor yang benar-benar pure, murni untuk melihat sebuah proses pendidikan politik, proses demokrasi yang dianggap ideal. Inilah menurut saya optimisme yang harus kita bangun
dengan demokrasi yang berlangsung sekarang ini. Jadi, kalau kita kembali kepada penyesalan dari Mas Amin Rais yang telah mereduksi peranan MPR untuk tidak lagi memilih presiden, lalu kemudian kalau kita kembali kepada pernyataan yang berbau theoretical dari Clifford Geertz tentang state monkey, yang berarti sebuah situasi di mana sebuah masyarakat politik atau polity itu selalu gagal membangun dan menggunakan sistem politik yang cocok dengan temper atau watak dari masyarakat itu sendiri. Kita melihat fakta 67 juta penduduk Indonesia yang berhak memilih pada 2024 ini telah memperlihatkan kecenderungannya tentang demokrasi yang ideal. Buat saya, kendatipun keduanya, maksud saya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu belum berhasil, tetapi bibit-bibit dari pendukung demokrasi yang murni itu sudah terlihat. Karena itu, jangan kembalikan pemilihan presiden kepada MPR. Sebab tentu saja mungkin biayanya akan menjadi lebih murah. Karena anggota MPR itu hanya ratusan orang saja. Mungkin kurang dari 700 orang. Akan tetapi, di dalam spekulasi teoritis saya, jika pemilihan presiden kembali diarahkan atau diserahkan kepada para anggota MPR, maka kekuatan oligarki akan semakin kuat. Karena apa? Karena kekuatan-kekuatan uang itu akan lebih mudah untuk disalurkan pada pertarungan yang sempit, yang hanya berlangsung pada ruang-ruang, yaitu ruang yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya dianggotai oleh kurang dari 1.000 orang. Sementara penduduk Indonesia setidak-tidaknya sampai pada detik ini itu telah berjumlah 270 juta. Maka pemilihan presiden yang kembali diserahkan kepada MPR itu adalah sebuah reduksi dari kedaulatan rakyat yang sangat radikal dan sangat tidak adil sama sekali.